Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita akan bersekutu di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 2 bulan kita melakukan ibadah online dan melakukan aktivitas di rumah. Saya sangat berharap sekali Bapak Ibu tetap semangat, khususnya di dalam membaca Alkitab, berdoa, dan juga beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan mempersiapkan kembali hati dan pikiran kita untuk berdoa, untuk bernyanyi, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita pribadi berdoa kepada Tuhan. Amin. Mazmur nomor 16 ayat 7 sampai 8. Mazmur 16 ayat 7 sampai 8 berbunyi, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan yang mengasihi kita, yang senantiasa menjaga dan menguatkan kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan mari kita berdoa melalui pujian ini. Jadikan hidupku berarti ya Tuhan. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik.
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan pujian yang baru saja kita naikkan. Kita bersyukur karena hingga malam hari ini kita masih bisa hidup. Hingga malam hari ini kita bisa makan, kita bisa beraktivitas. Dan kita bersyukur masih Tuhan berkati di dalam kehidupan bernegara, ada keamanan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, dengan jujur kami mengatakan segala sesuatu yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami, semua itu baik. Walaupun seringkali kami tidak bisa mengira apa yang akan terjadi, tetapi dengan iman kami mengatakan bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi kami, Engkaulah Allah yang menyediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih untuk kehidupan hingga saat ini. Terima kasih untuk keamanan. Terima kasih untuk kecukupan yang boleh ada pada kami. Terlebih terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau siapkan, baik di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami. Engkau pelihara suami, istri, anak-anak, cucu-cucu kami. Engkau juga memberkati negara kami Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja GKI Pinangsia yang terus menerus melayani kami, baik di dalam ibadah yang kami ikuti. Sebentar kami ingin berdoa, bernyanyi, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Mari kita menyanyikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut
di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita di dalam setiap keadaan hidup kita. Waktu bimbang, waktu kita takut, waktu kita kehilangan jalan kita, Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya, menuntun kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya sangat berharap sekali ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Ada hati yang setia, ada yang hati yang taat, ada hati yang sungguh-sungguh ingin menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hari-hari di depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kami yakin dan percaya tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu senantiasa Tuhan berikan kepada kami ketika kami mau taat, ketika kami mau setia. Tuhan tolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini, dan bagaimana kehidupan kita di depan nanti? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17 membukakan kepada kita kisah nyata, kejadian nyata yang akan dialami oleh seluruh manusia. Kejadian nyata, kisah nyata yang akan dialami oleh seluruh isi dunia ini. Kehidupan manusia, kehidupan kita sudah terbuka jelas apa yang kita akan alami. Alkitab sudah beritahu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Kita tidak akan membacakan ayat ini semuanya, tetapi saya berharap Bapak Ibu baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17 di rumah dan betul-betul renungkan firman Tuhan itu. Betul-betul taruh firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena Alkitab, firman Tuhan membukakan kehidupan manusia. Dan sangat berharap sekali kita siap untuk menghadapinya. Kita siap untuk melalui kehidupan sekarang ini dan juga kehidupan di depan. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Bapak Ibu, firman Tuhan berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan dengan jelas dituliskan kepada kita. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan itu? Hari-hari terakhir. Bapak Ibu, hari-hari terakhir adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itulah masa ataupun hari-hari terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Dan di dalam masa antara itu,
Inilah hidup. Inilah hari-hari terakhir. Hari-hari yang kita jalani. Dan Alkitab dengan jelas memberi keterangan akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu menaruh di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit. Firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Untuk apa? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita agar kita siap. Jangan kita terlena, jangan kita cuek, jangan kita hidup biasa-biasa saja. Jangan sampai masa-masa yang sulit itu membuat kita tidak siap. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apalagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 berbunyi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12 memberitahukan kepada kita bahwa mereka, setiap orang yang beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ketika mendengar ayat ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pasti akan terjadi. Camkan itu. Firman Tuhan pasti terjadi. Camkan itu. Dan firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita agar kita siap, agar kita mempersiapkan waktu tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, persiapan apakah yang harus kita siapkan di masa yang sukar ini? Sekarang ini sedikit banyak kita sudah mengalami masa-masa yang sukar. Kehidupan kita berubah dengan cepat. Dulu kita bisa bekerja, bisa memprediksi, bisa merencanakan segala sesuatu. Sekarang ini kelihatannya sulit. Kita tidak tahu di depan kita bagaimana. Bagaimana kita mempersiapkan masa-masa yang sukar tersebut? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bijaksanalah dalam memakai uang. Bijaksana, bukan pelit, tetapi bijaksana. Bijaksanalah dalam memakai waktu. Jangan sembarangan memakai waktu. Teman-teman remaja, pemuda, teman-teman tunarungu, pasangan suami istri, dan juga saudara-saudari usia indah. Bapak Ibu, camkanlah firman Tuhan ini. Akan ada masa yang sukar yang terjadi bagi kita semua. Karena itu ya Bapak Ibu, ketika kita dengar hal itu, mari kita persiapkan diri kita. Ya. Bapak Ibu, buat saya yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan masa yang sukar. Yaitu yang pertama, mau berusaha dan mau belajar. Mau berusaha dan mau belajar. Bapak Ibu, dulu kita sudah mempunyai kehidupan yang normal. Kita sudah mempunyai kehidupan yang berjalan seperti biasa. Tetapi zaman sekarang segala sesuatu berubah. Kita beradaptasi. Mau tidak mau, kita harus berusaha di dalam keadaan yang baru. Mau tidak mau kita harus belajar hal-hal yang baru. Bapak Ibu, zaman sekarang kita harus terbiasa menggunakan handphone.
harus terbiasa berkomunikasi mempergunakan handphone. Bapak Ibu, belajarlah untuk mempergunakan handphone. Kalau tidak tahu, tanya. Tetapi ada kemauan untuk belajar. Belajarlah akan hal-hal yang lain. Berusahalah untuk hal-hal yang lain. Ibu-ibu yang biasanya makan di luar, tidak bisa masak, masaklah, belajar masak. Segala sesuatu materi masakan ada di YouTube. Bapak-bapak yang sudah terbiasa di dalam bidangnya. Tetapi zaman sekarang kita dituntut untuk bisa menguasai hal-hal yang lain. Bapak Ibu, bapak-bapak, berusahalah belajar hal-hal yang lain. Kita bersyukur kemajuan zaman mempersiapkan kita. Tinggal ketik apa yang Bapak Ibu inginkan. Tinggal ketik di YouTube dan itu akan keluar sesuai dengan panduannya, sesuai dengan visualnya, gambarannya. Bapak Ibu, yang kedua, ketika kita mempersiapkan masa yang sukar ini, Bapak Ibu punya hubungan yang baik dengan semua orang. Ini menjadi satu bagian yang sangat teramat penting. Di zaman yang sulit ini tidak mungkin kita berkata, aku tidak membutuhkan orang lain. Tidak. Di masa yang sulit ini kita sangat membutuhkan orang lain. Kita butuh perhatian mereka, kita butuh doa mereka, kita butuh bagaimana mereka men-sharingkan. Kita butuh berbicara dengan mereka. Kita butuh didoakan oleh mereka. Kita butuh dibantu, ditolong oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana mempersiapkan masa yang sulit ini? Bapak Ibu, berhubunganlah dengan sebanyak-banyak orang. Berkomunikasilah dengan sebanyak-banyak orang. Kita bersyukur kita punya gereja. Kita bersyukur kita punya saudara-saudara seiman. Kita bersyukur punya anggota-anggota CEO. Mari aktif. Mari bersekutu. Mari berkomunikasi dengan mereka. Dan ini menjadi satu bagian yang indah. Dan juga bagian yang Tuhan berikan. Mempersiapkan masa-masa yang sukar yang akan kita hadapi. Hal yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Hal yang ketiga, ketika kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masa yang sulit. Hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, berkat kita berasal dari Tuhan. Kehidupan kita dicukupi oleh Tuhan. Kesehatan kita diberikan oleh Tuhan. Keselamatan juga diberikan di dalam karya Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berusaha, jangan lupakan Tuhan. Ketika kita merencanakan segala sesuatunya, jangan lupakan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Dan ini menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini mempersiapkan kita untuk keluar menjadi pemenang di masa-masa yang sukar. Anak-anak sekolah minggu, belajarlah dengan baik, bersekolahlah dengan baik. Teman-teman remaja, pemuda, studilah dengan baik dan pergunakan waktu yang ada untuk mendapatkan, untuk mencari kepintaran. Teman-teman, untuk pasangan suami istri, suami dan istri, jagalah keharmonisan kalian. Ketika suami istri bersatu, sungguh indah keluarga itu di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan,
usia indah, walaupun kita sudah merasa tidak berdaya, sering lupa, sering sakit kakinya, ataupun sering sakit-sakitan. Tetapi marilah kita juga tetap berusaha, bekerja. Karena masa-masa yang sulit akan melanda semua orang. Tidak peduli, baik muda ataupun tua, baik besar atau kecil. Masa-masa yang sulit akan melanda semua orang. Biar firman Tuhan malam hari ini memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kami bersyukur firman Tuhan membukakan kehidupan kami. Kami bersyukur firman Tuhan menuntun kami. Biarlah hati dan pikiran kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati jemaat-jemaat sekalian di dalam segala kebutuhan, di dalam segala kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita akan bernyanyi lagu kebangsaan kita, semerdu lagu surga. Semerdu lagu surga, suara pengharapan, sejuk bagai embun pagi yang bening. Meskipun suka dan duka datang silih berganti, tetap teguh suara pengharapan. Berharap pada Tuhan, gairah kehidupan. Berharap janjinya, berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan, gairah kehidupan. Berharap janjinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Pertama-tama mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk mempersiapkan diri pada masa-masa yang sulit yang akan kita hadapi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami sudah dibukakan. Malam hari ini kami diingatkan akan ada masa yang sulit yang akan kami alami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami, memberikan kami hikmat bijaksana, sehingga mulai dari sekarang ini kami mempersiapkan diri kami untuk masa-masa yang sulit. Tuhan berikan kami juga hikmat bijaksana ketika kami mempergunakan uang, mempergunakan waktu, mempergunakan apa yang kami punyai. Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa agar Tuhan Yesus memelihara kita untuk terus bergairah di dalam kehidupan ini. Jangan cepat-cepat berputus asa. Jangan cepat-cepat menyerah. Ataupun jangan terus tergoda di dalam kuasa kegelapan, terbelenggu dan terus melakukan dosa. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang di dalam surga, kami menyadari akan kelemahan kami. Seringkali kedagingan kami tidak nyaman. Seringkali kami
tidak siap di dalam penderitaan, di dalam kesulitan yang kami hadapi. Tetapi malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ada Tuhan yang berdiri di sebelah kanan kami, sehingga kami tidak goyah. Tuhan, tolong kami. Masa-masa yang sulit ini, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami, keluarga kami, dan juga masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Tuhan, biarlah kami boleh bergairah di dalam kehidupan kami. Kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah berputus asa. Ketika gagal, kami bangkit. Ketika kelihatan jalan buntu, tetapi biarlah kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong jemaat GKI Pinang Sia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa untuk kebijakan dan keputusan dari pemerintah dan juga pemda-pemda daerah agar jelas dan juga ini memberikan ketenangan bagi rakyat di berbagai tempat. Khususnya kita berdoa jangan sampai ada gelombang kedua pandemi virus corona. Mari sama-sama kita berdoa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu rakyat Indonesia pun memperhatikan keputusan kebijakan dari pemerintah. Mereka mau hidup taat, mereka mau disiplin, mereka mau patuh dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tuhan berkati juga, dan kami memohon biarlah aparat-aparat yang terkait, baik dokter, baik suster, dan juga mereka para medis boleh bergairah, boleh serius untuk melayani pasien-pasien yang terkena dampak virus corona ini. Berkati untuk pemerintah kami, dan juga kami memohon jangan sampai terjadi untuk gelombang yang kedua virus corona ini. Biarlah Tuhan, kami memohon untuk pandemi virus corona ini boleh cepat berlalu dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat kita GKI Pinang Sia. Selama 2 bulan ini kehidupan kita lebih banyak ada di rumah. Terlebih juga disiplin aktivitas rohani pun lebih banyak di rumah dan kita lakukan secara pribadi. Tidak ada orang yang mengingatkan kita ataupun menyuruh kita. Dan biarlah kita berdoa agar jemaat GKI Pinang Sia juga mempunyai antusias melakukan disiplin rohani, baik berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, mengikuti ibadah, dan juga untuk bersekutu satu dengan yang lainnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersatu hati menyerahkan untuk jemaat kami GKI Pinang Sia. Tuhan tahu kehidupan mereka, Kau tahu pergumulan mereka, dan kami yakin dan percaya apa yang Tuhan sediakan melalui disiplin-disiplin rohani itu baik buat kita. Biar jemaat-jemaat Pinang Sia, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, tunarungu, pasangan suami istri dan usia indah, mempunyai hati yang juga konsen, memperhatikan keadaan rohani mereka. Mereka rindu untuk berdoa, mereka rindu untuk membaca firman Tuhan, mereka rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman, mereka rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih mereka juga rindu untuk membagikan berita kabar baik ini kepada orang-orang lain. Berkati untuk kesaksian mereka, untuk ibadah mereka pada masa yang sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk persiapan ibadah esok hari. Seluruh jemaat, seluruh gereja melakukan ibadah baik secara online ataupun live streaming. Tuhan, biarlah kita berdoa agar ibadah tersebut terus memberkati jemaat-jemaat yang lain, orang-orang Kristen yang lain. Terlebih juga iman mereka diteguhkan, dikuatkan melalui ibadah
tersebut. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersatu hati kami menyerahkan persiapan untuk ibadah hari Minggu besok. Tuhan, seluruh gereja di berbagai tempat sekarang ini kebanyakan mereka mengadakan ibadah online ataupun live streaming. Tuhan, biarlah Engkau memberkati sinyal wifi, sinyal internet, perangkat-perangkat yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik, audio, video boleh juga bekerja dengan baik. Dan biarlah kembali ibadah ini sungguh juga mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati orang-orang yang percaya. Lawat kami, urapi kami, ya Tuhan, khususnya untuk jemaat GKI Pinang Sia dan berbagai orang percaya di berbagai tempat di dunia ini. Dan juga pakai sarana ibadah ini untuk menjadi berkat bagi orang yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Tuhan, berharap pada Yesus, berharap pada Yesus, gairah kehidupan. Berharap pada Yesus, gairah kehidupan. Berharap janjinya, berharap pada Yesus, berharap pada Yesus, gairah kehidupan. Berharap janjinya. Ibadah persekutuan doa malam hari ini sudah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk saat teduh. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa di dalam ibadah-ibadah yang lain. Amin.